Halo Voters, balik lagi di Festival Aspirasi. Berani speak up. Berani bersikap. Gila. Nah, kalau ngomongin bioskop nih, sekarang tuh banyak penonton yang nonton cuma karena ya udah lagi viral gitu di film tuh. Kan lagi update lah, FOMO. Ya lagi update juga kadang-kadang ada yang misalnya yang rame nih Marvel kemarin. Di Marvel keluaran sebelumnya banyak yang update kayak kalau misalnya penontonnya bubar duluan dibilang, Si paling Marvel. penonton Si paling dadakan padahal bisa Menunggu padahal kebanyakan fans Marvel itu mereka bisa nonton Marvelnya berulang-ulang gitu. Jadi kayak udah aja nggak ditungguin sampai akhir, ditinggalin misalnya. Gitu, paling jadi sih Marvel bener-bener kan jatuhnya. ya udah mumpung lagi viral, gue ikut nonton sama yang lain terus ngejek-ngejekin yang gitu. Nonton sampai habis, sampai Iya, credit katanya title bukan gitu fans kan. Marvel beneran gitu kan. Sekarang tuh lebih kepengaruh orang nonton itu dari trendingnya. Ya. Ya kan, terus bintang 5. Rotten Tomatoes 10 of 10 gitu kan. Kayak gitu Ya yang. tapi kalau itu masih oke lah. Maksud gua, dulu referensi itu berdasarkan dari apa yang mau kita nonton itu yang kita suka atau lagi kita cari. Tapi sekarang mereka mencari dulu dari yang paling trending dulu, dari yang paling orang banyak populer nonton dulu. apa sih? Sedangkan belum tentu juga orang misalnya kayak orang-orang kaya lu nih kebun iseng kan ya. Jadi udah film yang ditonton nggak seru sampai akhir kasihnya bintangnya 10 gitu kan biar orang lain ketipu. Masa gua doang yang ketipu, lu juga harus ketipu. Kepikiran nggak? Pikiran. Jadi gua riset kecil nih misalnya pada saat orang ngasih ratingnya yang dilihat ya kan. Ketika rating sebuah film itu di tinggi, gua coba nonton. Ternyata ada banyak banget yang kayak begitu juga. Yang memang filmnya nggak bagus, tapi karena kenapa dikasih rating tinggi-tinggi nih kayak beginian? Ternyata orang mungkin iseng juga bro, iseng juga kan. Biar apa film nggak bagus ditontonnya banyak juga banyak jadi nonton. nonton ya Jadi kan? plot twistnya bukan di filmnya tapi Iya, di yang ketipunya Iya, gitu ya. ketipunya kayak gitu. Tapi kalau gua dulu ya, saking isengnya gua nonton film itu karena gua ngeliat behind the scene-nya bagus. Ngeliat apanya? Behind the scene. Oh. Lu kan suka ada, misalnya ada film yang baru di bioskop, ada acara behind the scene-nya kan. Iya, iya. Nah itu kalau, wah ini alatnya keren gitu kan, setnya mantap, aktornya juga oke gitu kan. Nah ini kayaknya enak buat tonton gitu. Tapi itu masih oke karena emang ada kemauan gue mau nonton ini deh kayaknya seru gitu kan. Iya, sebelum Marvel Universe meraja gitu kan, kan enggak. Orang ya udahlah ada yang ini nonton, itu gitu nonton. kan. Iya, Tapi sejak ada Marvel yang tiap film itu ada hubungannya. Jadi banyak yang gitu. Iya, jadi sengaja. entah emang penggemar atau entah dia, gue udah ketinggalan 4 film nih, gue harus Marvel banget nih. Oh, Gue tonton saja deh, ngerti nggak ngerti gue nonton deh gitu kan. Demi keviralan gitu ya mereka iya. upload. Wah kalau gue mau gabung udah ketinggalan, gue gabung Marcel aja gitu. Wow, semusim. Terus ini juga kejadian belakangan ini tuh di bioskop kan ada film keluaran baru nih. KKN sama Marvel gitu kan. Korupsi gitu, korupsi nepotisme. Bukan. Lu tau nggak? Episode kita udah duluan daripada keluar filmnya loh. Oh betul. Iya, 2 kali kita diperhatikan oleh pemerintah. Jadi yang nonton KPK ternyata. Iya. Anak-anak KPK nonton tuh. Soalnya ada KKN. Iya enggak? Padahal kita produksi kan udah lama itu. Iya. Tiba-tiba ada filmnya keluar. Iya. Jangan-jangan kita udah jadi trendsetter. Jadi mereka Waduh. langsung begitu tuh, wih ini ada nih, kita harus OTT nih. Di bioskop kita harus OTT nih, ada KKN soalnya di bioskopnya. Bukan. Bukan. Terus 3 film, ada satu lagi film punyanya produksi Ernest Prakasa atau enggak? Judulnya Yang mana? Generasi apa gitu. Oh, Banyak ngeri yang banget. bilang Waduh. enggak Nggak aku. jelas ya? Iya nama aku lupa judulnya, cuma banyak Gara-gara yang bilang. warisan. Ah iya itu Oh, itu iya, gara-gara gara-gara warisan. Generasi warisan. Wow. Iya, iya. Generasi Kan balas lupa, kerja deh. aduh nih. Oh iya. kebiasaan. Saya cut juga ada ini. Kan doan, gue mau foto. Oh, iya, gitu gitu. ya kan boleh dong. Kayak gitu. Iya iya. Iya, banyak yang bilang filmnya itu jadi underrated karena Ya dia launching di saat film yang yang lain happening bilang, banget. apalagi KKN ini kan ditunggu-tunggu dari 2000. Ya karena banyak penundaan kan Iya, KKN banyak kan. penundaan. Yang seru tuh pada saat kita memikirkan film-film Indonesia itu makin kesini makin bagus sebetulnya. Ya. Gue bukan kritikus bangkit ya, Iya. tapi kayak fotokopier misalnya. Ya, penyalin Ah, iya, cahaya. kan itu. Kalau Iya kan? film penyalin Akhirnya. cahaya. Bingung gue maksudnya. Ini bisa gitu. Maksudnya kan kita kalau film tuh buat Indonesia tuh kalau nggak horor, Horornya punya udah mulai agak Komedi. lucu lagi ya. komedi atau romantis. Iya. Ini kayak itu kan. Sulit sekali membuat film-film yang kayak fotokopier menurut gue ya. Dan itu bisa loh.
Itu bisa loh dan nggak butuh aktor yang terlalu banyak dan cerita. Banyak sih Pak itu sekampus deh. Cerita ya. Figuran. Tahu nggak di Yonas Foto? Apa? Beli figuran di situ. Kalau mau jadi figuran, beli di Yonas Foto. Nah itu tuh figur beneran. Itu tuh yang apa? Yang harus diedukasi sama si penontonnya juga. Lu harus berani ngasih kesempatan, ya kan? Berani ngasih kesempatan sama ide-ide cerita yang baru, yang fresh, yang grace gitu. Kalau genre-nya nggak gitu-itu aja. Sebenarnya kayak pas keluar fotokopier itu banyak sih yang ngeritik katanya apaan sih jalur ceritanya nggak gampang dimengerti gitu. Itu dia. Apa sih Karena kebiasaannya kalau disuapin film Indonesia Indonesia itu horor, komedi, iya, romantis. jadi begitu yang dikasih mikir sedikit, maksudnya apa? Padahal banyak juga konsep-konsep film luar yang endingnya tuh gimana penonton. Wah, lama-lama ini Memento remake juga deh, versi Indonesia ini Memento nih. Gue jadi beneran jadi kepikiran gue mau bikin film, gue nggak tahu endingnya. Pas di bioskop bilang, endingnya saya nggak tahu. Gimana penonton? Di tengah jalan saya pusing gini. Itu kan ada kayak drakor-drakor gitu, endingnya ya menurut lu dia bakal bahagia atau enggak nih setelah ini? Itu yang gue pengen bilang. Kenapa drakor itu laku keras? Karena ditonton sama kita. Ya, Orang Indonesia dengan 250 juta orang. ya semuanya. Aduh opa. Coba kalau kita bilang bahwa jangan nonton film drakor, jadi enggak. Kita kan sebetulnya nontonnya alatnya. Kita nonton alatnya. Jadi gue coba pengen bilang begini sih. Satu-satunya cara untuk bisa melupakan sesuatu adalah dengan mengingatnya. Salah satunya dengan nonton film. Banyak orang yang dia itu trauma. Dia itu merasa apa ya? Dia benar-benar hidup di dalam sebuah film, katanya. Ini gue banget nih. Gila nih, ini gue banget. Misalnya kayak cerita gue banget. Iya. Kayak nonton Terminator ya? Iya. Waktu gue nonton Dano Kasino Indro, iya kan? Wah, gue ini Robert Davidson gue banget nih gitu kan. Gue misalnya kayak Tony Stark nih. Itu gue banget. Aduh. Iya kan? Iya. Iya nggak sih? Sering kalian kita kayak gitu. Boleh, nggak ada yang larang. Nah, itu tuh cara-cara kita untuk kembali menemukan visi kita tuh di dalam sebuah film seringkali terjadi. Entah itu adalah tokoh yang nyata maupun tidak. Seringkali kita tuh kehilangan figur. Contoh misalnya, figur yang masih hidup siapa sih? Ya, orang tua. Misal, gue bisa bilang kalau gue ditanya, siapa sih figur lo? Soekarno. Tapi udah nggak ada. Tapi seringkali anak zaman sekarang, siapa sih figur lo? Tony Stark. Aduh. Spider-Man. Peter Parker. Ya kan? Iya. Gue bilang tadi, di dunia nyata sebetulnya aktornya itu udah lu sendiri. Nah, pada saat lu coba untuk pengen tahu lu sendiri, lu seringkali kehilangan lu siapa. Itu yang maksud gue. Iya kayak di film Tropic Thunder. Dia kejebak di peran. Dia terjebak di dalam peran yang sampai dia susah keluar dari peran itu. Pada saat lu terjebak di dalam peran yang ingin lu bawakan, ya kan? Ingat bahwa salah satunya cara untuk kembali kepada tujuan adalah pada saat lu mengingat kembali hal-hal yang justru sering pengen lu lupain justru. Ada juga orang yang gimana caranya melupakan sesuatu? Ya dengan mengingatnya. Itu caranya. Lu benci akan sesuatu, lu pengen lupain. Tapi lu nggak bisa. Caranya gimana? Ingat, biar apa? Biar lu semakin dewasa dalam menyikapi sesuatu. Contohnya nih misalnya, gue mau mantan gue nih gini-gini. Lu jangan ingat hal-hal yang menyedihkan, tapi hal-hal yang menggembirakan. Jadi yang salah seringkali bukan lunya, tapi peran yang ada di dalam diri lu. Oh ya, tuh denger ke. Kok saya? Ya, saya juga mendengar. Nanti disimpulkan di dalam itu jadi fitnah. Untuk quote of the day-nya, kalian stay tune aja di Instagram Aspirasi Fest. Kita host dari Festival Aspirasi pamit undur diri. Saya Kelly Shu. Bye Bebo. Saya Magistro. Dari Festival Aspirasi. Berani speak up. Berani bersikap. Gila.